Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Medika Fajri dari kelas TKBN 2B dengan nomor BP 2012-068. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 10 neraca massa energi. Yang pertama adalah konsep neraca energi. Neraca energi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kesetimbangan energi suatu proses. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika, yaitu kekekalan energi. Maksudnya di sini adalah energi tidak dapat dimusnahkan maupun dibuat. Ada beberapa macam energi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari ini. Misalnya, energi potensial, yaitu energi yang mempengaruhi benda karena posisi, ketinggian benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang keberadaannya berhubungan dengan pergerakan benda. Semakin besar kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Contohnya adalah pada motor yang sedang bergerak, pada saat memanah ataupun bersepeda. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Yang keempat adalah energi listrik. Tercipta karena adanya perpindahan muatan listrik dari suatu arus ke arus lainnya. Contohnya listrik untuk menyalakan lampu, bisa dalam bentuk paralel maupun rangkaian seri. Dan masih banyak lagi jenis-jenis energi. Entalpi. Entalpi adalah kaidah termodinamika yang menyatakan jumlah energi dalam, volume, dan tekanan pada suatu zat. Entalpi ini memiliki satuan apabila dalam SI yaitu Joule, sedangkan dalam satuan British yaitu kalori. Selanjutnya termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi yang menyertai perubahan fisika ataupun reaksi kimia. Tujuan utama termokimia ialah pembentukan kriteria untuk penentuan kemungkinan terjadi atau spontanitas dari transformasi yang diperlukan. Panas pembentukan. Panas pembentukan atau yang biasa disebut dengan entalpi pembentukan atau delta HF ialah panas yang diperlukan atau dilepaskan untuk pembentukan suatu senyawa oleh atom-atom pembentuk. Data untuk panas pembentukan ini ada entalpi dan reaksi kimianya harus diketahui. Selanjutnya ada panas reaksi. Panas reaksi didefinisikan sebagai energi yang diserap oleh sistem ketika produk setelah reaksi dikembalikan pada suhu yang sama dengan reaktan. Jika pada tekanan yang sama untuk produk dan reaktan, panas reaksi sama dengan perubahan entalpi. Sebelum kita mencari entalpi ini atau panas reaksi, kita harus mengetahui berapa kalori yang dibebaskan dan mol pada reaktan tersebut. Sehingga dapat diketahui rumusnya adalah H sama dengan min Q reaksi per N. Selanjutnya panas pembakaran. Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol zat yang diukur dalam keadaan standar. Sebelum kita dapat menghitung beberapa entalpi pembakaran yang dihasilkan, maka kita harus mengetahui entalpi dari senyawa dari produk maupun reaktan dan pastikan bahwa reaksi kimianya sudah setara. Apabila belum setara, maka harus kita setarakan terlebih dahulu untuk menghitungnya. Rumus entalpi pembakaran ini adalah sigma delta HF dari produk dikurang dengan sigma atau total dari entalpi pembakaran di bagian reaktan. Selanjutnya adalah keadaan standar. Dalam kimia, keadaan standar dari suatu material yaitu zat, campuran, atau larutan murni adalah titik referensi yang digunakan untuk menghitung sifatnya dalam kondisi yang berbeda. Pada prinsipnya, pilihan keadaan
keadaan standar bersifat sembarang. Meskipun dalam International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC merekomendasikan seperangkat keadaan standar konvensional untuk penggunaan umum. IUPAC merekomendasikan penggunaan tekanan standar atau P0-nya 10⁵ PA Pascal. Tegasnya, suhu bukanlah merupakan bagian dari definisi keadaan standar. Lalu panas sensibel. Panas sensibel adalah panas yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan temperatur, tetapi fasanya tidak berubah. Contohnya adalah panas sensibel pembekuan, panas sensibel penguapan, panas sensibel pencairan. Rumusnya adalah Q sama dengan M C atau kalor dikali delta T, perubahan suhunya. Lalu selanjutnya adalah panas karena perubahan wujud atau panas laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan untuk merubah wujud zat dari es menjadi air, dari air menjadi uap, dan seterusnya. Bila air sudah mencapai titik didihnya lalu dipanaskan terus, suhu air tidak akan naik, melainkan wujudnya lah yang akan berubah. Kalor laten ini ditunjukkan oleh garis mendatar pada grafik. Kalor laten biasa dapat ditulis dengan rumus Q sama dengan M kali L, massa dikali titik lebur. Baiklah, demikianlah presentasi dari tugas saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.